Terus yang disiram tuh gimana keadaannya, Pak? Ya alhamdulillah lah Satpol PP ini teruji Bu. Wah Uniria teruji sekali. Oh, Udah teruji. kebal ya. Oke. Enggak ada kulitnya mengelupas atau gimana? Ya. Hotel gimana, Pak? Hotel Melati. Nah. Apakah ada digrebek nih, Pak? Jadi karena Satpol PP itu bukan aparat hukum, polisi pamong praja, Ya. saya tidak boleh mengedepankan polisinya. Nah, kita adalah penegak perda. Oke. Perda itu adalah terakomodir beberapa norma yang dibuat sebuah aturan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif akan menjadi perda. Nah, kita lebih cenderung kepada preventifnya, pencegahannya. Secepat apa kita menertibkan, sesering apapun kita menertibkan, dia akan datang lagi ke sini. Tunggu Bapak, kalau misalnya nggak datang lagi Pak, nggak ada kerjaan Pol PP nanti. Ada cerita nih Bapak. Ya. Katanya Bapak pernah kena suap nih Bapak. Apa nih masalahnya? Uniria, kalau Uniria yang nyop saya mungkin beda ya. Iya Bapak. PKL berapa mau disuap nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Uni di Podser Podcast Seru bareng Uni. Hari ini spesial banget. Kita mengundang seorang tokoh nih di Bukit Tinggi. Bagi netizen-netizen yang di luar sana, kita harus memperkenalkan juga ya daerah kita. Hadir bersama kita sosok pemimpin yang berdiri di garda terdepan dan mengawal dan menjalankan aturan Perda Kota Bukit Tinggi. Beliau bukan hanya mengawal aturan, tapi juga menghadapi dinamika masyarakat setiap harinya. Mari kita sambut Kasat Pol PP Kota Bukit Tinggi, Bapak Johnny Ferry. Aduh, Bapak. Aduh, Pak. Aku kan di Aur Kuning nih, Pak. Ini baru pertama kalinya ketemu Bapak. Saking sibuknya ya, Pak ya? Iya. Sibuk sih enggak ya, cuman mungkin kita kan sudah membagi personil ya. Oke. Ya, tapi untuk kawasan Simpang Aur Terminal Kuning ini, saya juga pernah turun sih. Oh, Bapak juga Dan pernah saya turun. juga pernah bikin bikin semacam konten ya. Ketika itu di bulan puasa kemarin ya. Karena saya memang hobi musik. Oke. Kemudian ketemu sama beberapa pencinta musik yang di jalanan, nyanyi bareng di jalanan waktu itu. Oh, seorang kasat nyanyi bareng di jalan ya. Bisa aja dilihat di saya di akun saya nanti. Oke, Johnny Ferry ya. Siapa yang mau lihat kesehatan Bapak ini, Bapak ini ada juga akun Johnny Ferry. Oke, Pak. Ini banyak pertanyaan nih Pak. Kan di Aur Kuning sekarang ini khususnya Aur Kuning apa Pak? Bapak kan di Bukit Tinggi nih Pak. Iya. Khusus Aur Kuning kita lihat sekarang ini pedagang kaki limanya gimana Bapak? Ya, baik. Kalau bicara masalah pedagang kaki lima itu kita harus memahami dulu karakternya ya. Artinya mereka ini sebenarnya secara pemerintahan sudah ada space yang diberikan ya. Artinya ada beberapa tempat ya. Cuman karena Kota Bukit Tinggi ini kota kunjungan, kota wisata, sehingga memang orang yang beranggap bisa mengadu nasib ke Bukit Tinggi dengan kemampuan yang terbatas, ya muncullah PKL ini di mana-mana ya. Nah, artinya sebenarnya PKL itu adalah akar rumput dari perekonomian kita sebenarnya. Cuman dewasa ini kita melihat ya mungkin saja para PKL kita itu karena mengingat begitu susahnya hidup, memang agak sedikit susah diatur ya. Iya, bagus banget nih kata-kata Bapak, karena memang susah hidup, maka agak susah diatur. Karena memang kita melihat ya secara normatif, secara secara standar aja. Ketika kita mengatur benda mati dengan mengatur benda hidup, apalagi yang menyangkut masalah hidupnya. Masalah itu beda ekonomi. banget itu. Beda banget ya, Pak. Ya. Kalau benda mati, kita contoh nih, ada segunung pasir nih, atau seonggok lah ya Pak, setumpuk, gampang aja, nggak pernah ngelawan kan? Coba PKL. Nah, cuman kita kan mengimbau dalam hal ini, ya siapa sih yang mau melarang? Pemerintah nggak mengelarang loh, masyarakatnya mencari penghidupan, tapi
janganlah berjualan di tempat yang bukan diperuntukkan untuk perdagangan. Benar Bapak, Ya. tapi sepengalaman saya nih Pak, Ya, saya kan berasal dari kaki lima nih Pak. siap. Kalau nggak ada, jadi sekarang nih kalau saya lihat Pak, di jalan-jalan tuh kalau misalnya ada motor parkir, orang-orang jualan di tepi jalan, langsung diangkat Pak. Separah itu Kapol PP Bapakku. Jadi gini, sebenarnya tidak separah itu ya, tapi kita tentu menghargai juga kepentingan orang banyak. Oh iya iya iya. Karena yang saya sampaikan tadi, benar. peruntukan fasilitas umum itu ada jelas ya, trotoar pasti. Iya. Untuk benar. pejalan kaki, jalan ya pengguna jalan. Iya, Nah, ketika benar. fungsinya berubah Iya, dan benar. itu akan menjadi persoalan, Kita- gangguan. Gangguan lah ya Bapak, apalagi parkir di sembarangan ya Iya, Pak ya. benar, ya. Berarti kalau sekarang nih di Bukit Tinggi Pak, khususnya di Aur Kuning, gimana ketertiban pedagang udah oke Pak? Oh belum, Kalau kita ukur presentasinya masih jauh ya. Masih jauh. Ya, karena sementara kita bukan mengabaikan beberapa kondisi yang kurang baik. Iya. Kita tentu ada prioritas ya. Iya iya. Karena iya. Bukit Tinggi ini bukan ikonnya saja untuk Bukit Tinggi, Jam Gadang dan Pasar Atas, tapi sudah merupakan ikon nasional. Oke. Nah, kita prioritas kawasan Jam Gadang dan Pasar Atas. Nah, tetapi tidak melupakan yang di Pasar Simpang Aur ini. Oke, berarti di Jam Gadang dan Pasar Atas. Nah, Ya. di sini Pak, apa permasalahan yang terheboh dan terupdate sekarang nih masalah di Pasar Atas Bapak? Ya, kita kan melihat ya. Ya, karena namanya saja pendestrian Jam Gadang, pendestrian Pasar Atas. Kalau kata-kata pendestrian itu kan dikhususkan untuk pejalan kaki. Benar. Tidak ada di situ aktivitas yang lain dan kita menginginkan itu terwujud. Ya. Namun ya yang saya sampaikan tadi, karena memang Bukit Tinggi ini sebagai tempat tujuan masyarakat untuk kehidupan yang layak, ternyata kenyataannya seperti itu. Iya. Semakin hari semakin bertambah PKL kita itu. Nah, makanya Bukit Tinggi itu kita harapkan, apalagi di kawasan Jam Gadang? Iya, pendestrian Jam Gadang itu total kita harus tertibkan, harus kita bersihkan. Harus ya Pak. Ya, Nggak boleh. walaupun main kucing-kucingan kita akan tetap, karena kita tetap menugaskan personil di situ ada 2.000. Oke. Tapi Pak, hal yang terheboh akhir-akhir ini ada nggak Aduh, Pak? ada banyak urusan PP. Jadi Ada yang teriak-teriak nggak atau gimana Bapak? Iya, Atau iya. sama mama nih Bapak? Iya. Kalau petugas sama mama nih kan kalah kalah. Kan ras terkuat di di permukaan bumi. dunia ya. Di dunia harus Jadi terkuat. ada beberapa bulan yang lalu, kita melakukan penertiban ya di pendestrian Pasar Atas. Itu kejadiannya sangat unik, tapi dampaknya berbahaya sebenarnya. Oke, apa tuh Pak? Yang tadi ras yang terkuat ini, emak-emak ini. Mama ya Bapak? Ya, kebetulan dia ini asongan ya. Pedagang asongan. Tapi dia menetap gitu ya, sehingga sudah seperti lapak. Iya Sehingga benar. kita tertibkan ya, karena ada dagangannya, ada, mohon maaf kita sebut ya, Iya. kerupuk kuah, Iya. ada kopi, Iya. dan PKL ini megang termos ini, air Oh. panas. Oke. Jadi ketika mau ditertibkan disiram. Gila banget nih, the power mama ya. Iya, itu di akun Satpol PP viral sekali itu. Oh, viral sekali. Tapi alhamdulillah netizen itu banyak yang mendukung ya, artinya Iya. mendukung penertiban itu, dan bahkan untuk mengarahkan kami ke jalur hukum. Oke. Ya kan? Terus yang disiram tuh gimana keadaannya Pak? Ya alhamdulillah lah Satpol PP ini teruji Bu. Wah ini ya teruji sekali. Oh, Udah teruji. kebal ya. Oke. Enggak ada kulitnya mengelupas atau gimana? Ya, kita kan dalam SOP dalam penertiban itu kita kan yang pertama kita arahkan personil itu menjaga keselamatan pribadi masing-masing. Benar. Yang kedua, jangan melakukan di luar SOP. Oke. Artinya ya kita mengedepankan humanis, Iya. persuasif. Kalau tidak bisa dilakukan itu dan tidak diterima pedagang, Iya. cara mengamanannya pun kita harus melihat mereka itu adalah manusia. Benar. Ya, tapi kalau PKL-nya menyerang, Iya. kita tetap bertahan dan Oke. mengamankan alat yang menjadi serangan dari PKL kita itu. Ya. Berarti akhirnya Bapak
Ya, secara institusi ya kami berkewajiban juga memanggil yang bersangkutan, Iya. ya, karena kita juga punya penyidik. Iya, benar. Kita lakukan pemeriksaan, ya artinya untuk memberikan sebuah apa, ya akhirnya tetap juga minta maaf. Iya, bagaimanapun kalau main fisik Ya, itu nggak boleh ya, karena Bapak, mencederai loh, itu pidana Mencederai, nanti. pidana Ya. nanti hukumnya. Tapi namanya emak-emak ini nih, gimana pun dia mencari nafkah untuk anaknya, dia berjuang juga ya. Sebenarnya ini juga sebuah strategi loh bagi pemerintah. Iya, Untuk benar. mencari potensi aparatnya kalau bisa emak-emak ini kita kedepankan lagi. Iya, kayak yang terjadi Di akhir-akhir Payakumbuh. ini ya. Ada juga di Payakumbuh kan? Gimana Pak? Ya. Karena kalau mak-mak nih nggak bisa nih aparat main-main. Ya, saya melihat beberapa daerah, ya, mungkin pimpinannya seorang perempuan. Iya. Apapun yang disampaikan oleh seorang perempuan, kalau berdebat dengan laki-laki pasti kalah laki-laki dan Iya, tidak akan benar. pernah melakukan perlawanan. Nah, kan dapat malu jadinya kan? Iya, benar-benar. Nah, ini sebetulnya sebuah strategi yang sangat jitu. Iya. Nah, tetapi tentu mencari ibu-ibu atau kaum wanita yang mempunyai mental baja itu memang agak susah juga. Agak susah Pak, Ya. karena mencari wanita yang hebat, wanita yang berpotensi itu nggak sembarang wanita Iya, juga ya betul. Bapak ya. Oke Bapak, dengan keadaan seperti ini Pak, yang Bapak alami dari PKL, dari awur sampai jam kadang. Nah, Ya. saya mau tahu nih Pak, dan pemirsa juga mau tahu, di Bukit Tinggi ini masihkah ada kayak warung malam gitu Bapak? Oh ya, oke. Begitu tuh apakah masih ada gitu Bapak? Apa ya, aktivitas malam ya? Aktivitas malam Ya, gitu. kita baru-baru ini melakukan razia pekat namanya Bu ya. Oke. Ya. Razia pekat itu singkatan dari penyakit masyarakat ya. Iya. Artinya hal-hal yang dilakukan itu sudah bertentangan Dengan norma-norma. norma-norma ya. Jadi untuk Bukit Tinggi kita tidak menutup kenyataan yang ada. Kalau untuk kegiatan malam ada ya, tapi kita punya tim khusus untuk melakukan penindakan ataupun melakukan patroli untuk Iya, benar. bagaimana melihat ya sejauh mana hal-hal yang dilakukan pada sebuah kegiatan itu. Iya. Di Bukit Tinggi itu hanya dalam bentuk kafe cuman ini Oke. dia, kemudian tambah karaoke ya. Karaoke ya. Ya, live musik itu berkaitan dengan kafe. Iya, benar. Nah, ini kita berpedoman kepada perda kita yang mengatur tentang hiburan malam. Iya. Perda kita itu Perda 02 tahun 2024. Baru Oke. nih perda kita ini. Oh, baru. Ya, di salah satunya ada yang mengatur tentang waktu operasional untuk kegiatan hiburan malam. Oke. Nah, di dalam perda kita itu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya, live musik, apa segala macam itulah yang berbaur hiburan itu sampai jam 11 malam. Nah, ini kita beri ruang Iya. persiapan untuk close itu sampai jam 12. Iya. Di atas itu baru kita melakukan penindakan. Oke. Tapi sepanjang yang saya lihat sekarang ini Pak, kayak pergerakan prostitusi di Bukit Tinggi ini udah nggak kelihatan nih Pak, atau saya memang nggak tahu nih Pak. Gini loh Niria ya, namanya kita kota wisata, Iya. kita tidak menutup hal-hal seperti itu. Ada, tapi memang sudah jauh menurunnya. Oh sudah jauh, iya benar Pak, sudah jauh menurun ya Pak ya. Tapi dalam waktu-waktu berapa hari ini kita juga pernah menjaring, mengamankan berapa kegiatan penyakit masyarakat itu ya. Karena mereka ini sekarang ini dengan adanya alat telekomunikasi ini, handphone ini, mereka tidak membutuhkan lagi tempat. Benar. Mereka tidak membutuhkan lagi orang yang memberikan perantara. Mereka Benar. hanya memakai akun-akun. Mereka memakai aplikasi. Iya, makanya iya, agak iya. sedikit tersembunyi. Iya. Tetapi kita selaku penegak perda yang Iya. khusus dalam masalah itu, kita juga harus ikut. Apa aktivitas orang itu, apa yang dipakainya kita harus ikut juga. Oke. Ada Uniria masih ada, Masih tapi ada, ya? sudah jauh menurun. Tapi LGBT, begini, Pak. PSK masih ada. Nah, Kalau hotel-hotel gimana Pak? Hotel-hotel Melati? Nah. Apakah ada digrebek nih Pak? Jadi karena Satpol PP itu bukan aparat hukum, Oke. kita punya batasan kewenangan. Kita itu adalah penegak perda. Ya, saya sering bilang sama anggota saya, kalau sebutannya Pol PP
PP ini polisi Pamong Praja, Ya. saya tidak boleh mengedepankan polisinya. Oke. Kenapa? Polisi udah jelas dari undang-undang itu Polri ya. Iya, benar. Mereka mitra kita itu, institusi mereka itu adalah para penegak hukum. Benar. Nah, kita adalah penegak perda. Oke. Perda itu adalah terakomodir beberapa norma yang dibuat sebuah aturan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif akan menjadi perda. Nah, Iya. kita lebih cenderung kepada preventifnya, pencegahannya. Oke, berarti yang kalau di hotel-hotel itu tuh lebih Ada. Kita hotel itu hanya bisa masuk Melati. Melati Ke ya. bawah homestay. Tapi kan kebanyakan di Melati itu nggak, Pak? Nggak juga. Sekarang di Bukit Tinggi nggak. Karena sepengetahuan aku ya, Pak ya. Menurun gitu, Pak, seperti Ya. Bapak nggak Jadi, terlalu tersorot gitu, Bapak. Kalau dulu ya, waktu saya pertama masuk ke Satpol PP berkisaran di tahun 2022 itu masih banyak yang sifatnya manual ya. Iya. Manual itu artinya dia stay di sebuah hotel ya, Benar. atau penginapan ya. Nah itu kita menggunakan juga personil yang kita bentuk sendiri. Mungkin ya kita bukan mencontoh, tetapi mencontoh yang baik itu kan tidak masalah Uniria ya. Kita melihat dari mitra kita ada bagian intelnya, ada bagian unit reaksi cepatnya. Kita buat juga itu. Jadi ketika mereka belum memakai aplikasi ataupun memakai teknologi, kita menyebar intel kita untuk memantau hotel-hotel atau penginapan yang kita terindikasi ada kegiatan seperti itu. Oke. Nah, di Melati itu pun kita untuk masuk itu memang ada prosedurnya. Iya. Kalau pihak mitra Polri itu bisa melakukan penggerebekan gitu. Benar. Kita nggak bisa Oke. Kita kalau misalnya ke tempat kos, ke kontrakan, ke hotel ataupun ke homestay, kita minta izin dulu. Minta izin dulu setidaknya ya, Pak, ya? kepada resepsionis yang piket pada hari itu. Iya, benar-benar. Tapi memang Bukit Tinggi ini udah aman lah ya untuk hal-hal seperti itu. Tapi Pak, masalah LGBT ini yang meresahkan aku nih, Bapak. Ya, benar. Ini LGBT ini gimana menurut Bapak di Bukit Tinggi nih, Bapak? Apakah ada perkembangan atau gimana nih Ya. kalau menurut Bapak? Ya, saya tidak menyebut aplikasinya. Nanti Iya, saya benar. Iya, diapakan iya, netizen benar. pula ya. Ada beberapa aplikasi yang dipakai. Oke. PSK beda pula aplikasi ini. Oh. LGBT beda juga. Oke, Ya. sekarang main aplikasi ya, Bapak? Main aplikasi. Jadi Oke. kalau untuk LGBT itu memang agak sedikit susah ya kalau secara kasat mata. Artinya ketika penegak perda mencurigai atau memantau itu kita tidak bisa. Kalau PSK kita bisa nanya. Oke. Nah, gimana Uniria? Kalau Iya, PSK iya. pasti dia pasangan. Iya, benar. Yang kita tanyakan sesuai dengan perda. Benar. Mana surat nikahnya? Iya. Anda ini pasangan apa? Iya, benar. Nah, kalau LGBT apa yang kita tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak terdeteksi, Pak. Tapi itu penyakit loh, Pak. Ya. Penyakit. Gimana pemerintah mencegah ini, Pak? Nah, sekarang di Bukit Tinggi alhamdulillah ya. Waktu saya masuk ke Satpol PP itu, aduh, ngeri Uniria. Dan itu untuk diyakini dan harus diketahui oleh netizen ini. Iya. Mudah-mudahan nih bisa nih insaf nih dengan apa yang saya sampaikan ini. Iya, harus. Ya. Karena kita ibu-ibu meresahkan jiwa kita. Uni, begitu. jangan apa. Mereka ini ada yang kedua apa dipakainya. Oh. Dia suka laki-laki, Dia suka perempuan hobi juga. seks ya, Pak ya? Ya, ada juga. Nah, Nah. ketika LGBT itu adalah sekarang sesuai dengan medis, analisa kajian dari pihak kesehatan itu 75% adalah penyebar penyakit HIV. Iya, seperti yang kita ketahui kan penyakit HIV ini sekarang Belum ada obatnya. terlalu banyak kan, Ya. Pak. Apalagi di daerah kita ini kita nggak tahu yang mana penyakit dia berpenyakit atau enggak. Ya, benar. Nah, tapi kan ini menyebar gara-gara pergaulan bebas, LGBT gitu ya, Pak. Nah, sekarang ini di Bukit Tinggi pergerakan itu nggak kelihatan karena udah ada aplikasi ya, Bapak ya?
Saya berharap memang kurang ya, ataupun Iya. tidak ada ya. Tidak ada saya. Ya, bahkan saya sekarang kita pemerintah kota sudah pernah merencanakan untuk menyurati Kementerian Kominfo dalam hal ini ya aplikasi-aplikasi itu kan bisa diprotek gitu. Iya, benar. Protek untuk di wilayah Kota Bukit Tinggi. Nah, ini mungkin kita berharap tentu pemerintah pusat lama ini yang punya nomennya bisa mendengarkan suara-suara masyarakat di daerah sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk hal-hal yang apa itu bisa diprotek. Iya. Sebenarnya aplikasi yang dipakai mereka itu sama dengan WhatsApp ini, cuman aplikasi ini sifatnya radius ini. Ketika kita hidupkan, radius 10 meter. ya yang terdekat di akun nyambung ya. Iya, benar. Nah, Benar. itu yang jadi masalah kan. Itu yang jadi masalah. Jadi ketahuan kita di daerah mana ya Bapak ya? Ya. Jadi ketika kita aktifkan Aplikasinya, itu, dia akan share sendiri, cari sendiri, kan, mencari searching sendiri ya, sendiri, Pak, ya? tap, ditangkap 100 meter, 200, berarti ada dong, saya seperti itu. Luar biasa nih kasat kita nih. Ternyata banyak hal yang bisa di-sharing ke kita di Polsek Uni. Nah, Bapak, ada cerita nih Bapak. Ya. Katanya Bapak pernah kena suap nih Bapak. Apa nih masalahnya Bapak? Ya, ini ya selaku kita aparat pemerintahan, apalagi aparat untuk penegakan hukum ini atau penegakan perda itu sudah biasa ya. Sudah biasa disepertikan itu karena kepentingan orang yang saya sampaikan di awal tadi kita halangi ya, mereka merasa terganggu, maka mencarilah suatu hal dan saya ya Uniria ya kebetulan saya juga mungkin ya dikategorikan anak PKL juga dulu. Iya, benar. Tapi orang tua saya itu PKL yang mengikuti aturan. Beliau orang tua saya ini berjualan di sekolah ini. Iya. Jual lontong lah gitu Uniria. Nah kan itu PKL juga. Iya, benar. Nah, tetapi ketika kita memberikan sebuah penertiban, penindakan, itu kan ada semacam memberikan perlawanan secara medsos itu. Banyak juga ya di medsos itu yang saya yakin orang-orang yang memberikan komen kurang bagus Satpol PP berarti mohon maaf. Mungkin PKL dia atau keluarga PKL. Iya, benar. Nah, nanti ketika kepentingan yang lain terganggu, kita mau menjawab apa? Benar. Ini fasilitas bukan untuk perdagangan. Kenapa Bapak biarkan? Nah, terjadi pembiaran, malah kami yang akan menjadi sorotannya. Berarti memang Bapak tidak pernah disuap ya? Uniria, kalau Uniria yang nyuap saya mungkin beda ya. Iya Bapak. PKL berapa mau disuap nih? Iya, benar. Oh iya, logikanya harus seperti itu. Kan? Iya, benar. Nah, kita bukan meremehkan PKL. Iya, benar. Tapi insya Allah, alhamdulillah saya tidak pernah menerima apa yang disampaikan oleh oknum itu. Iya, oknum itu dan saya secara institusi dan selaku pimpinan di lembaga saya itu tentu akan membela diri ya. Tentu kita juga akan mencari proses hukum lebih lanjutnya terhadap kan bisa nggak ini ya kan? Benar. Ya, karena itu kan nama baik ya Bapak ya. Karena kita kan hidup bukan sendiri. Benar. Ada kakak adik, ada bapak ibu, ada keluarga besar kan. Nelpon semua tuh. Pak, Mak, ini benar nggak ini? Iya, benar. Nah, terganggu secara psikologi kita kan, terganggu kinerja kita jadinya. Tapi Bapak tahu nggak siapa oknumnya Pak? Ada, langsung dengan videonya itu. Nah, memang ya kami sebagai pemerintah itu tentu mengayomi ya. Nah, artinya mudah-mudahan kayak kita sudah mengumpulkan juga, kita juga sudah jumpa pers itu dengan wartawan Sebukit Tinggi itu. Sudah klarifikasi semua, sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal juga bagi masyarakat kita yang menebar isu yang seperti itu. Mungkin saja ada niat baiknya bagaimana untuk ke Satpol PP ini ya, benar. Tapi Pak, Bapak udah berapa tahun nih menjadikan Satpol PP Pak? Ya itulah, saya mutasi pelantikan itu kalau nggak salah ya di awal tahun 2023. Bulan Februari apa Maret ya, lupa saya. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun. Nah,
yang masalah Pol PP ini Pak, kebanyakan nih dengan PKL ya Pak ya. Nah, tadi tuh Pak, apakah ada yang bikin rusuh gitu Pak? Mereka tidak mau mereka dipindahkan, mereka tidak mau mereka ditertibkan, atau ada penyerangan nggak Pak? Ada bentrok nggak Pak antara PKL dengan Pol Ya. PP? Baik, yang selama saya di Satpol PP hanya yang waktu sama emak-emak itu ya, tapi akhirnya mau juga ditertibkan ya. Iya, Yang kemudian yang kedua yang kemarin kejadian yang ribut-ribut yang masalah penertiban di tanggal 24 Agustus kemarin ya. Iya. Ya, tetapi Itu Pol PP ikut ya Pak ya, menertibkan? kita dalam suatu tim namanya SK4 Uniria. Iya. Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota. Oke. Itu adalah tim gabungan, ada di dalamnya TNI Polri. Oke. Ada beberapa OPD yang terkait. Nah, sebenarnya PKL secara menyeluruh di Kota Bukit Tinggi ini bisa sih memahami, bisa sih ikut aturan, tapi dalam tanda kutip oknum-oknum yang merasa dia sebagai siapa gitu dan Iya, merasa iya, mereka iya. sebagai mungkin ya Ada power lah. ya berpower atau punya apa Duit ya, Pak, ya? segala macam. Nah, mereka ada orang-orang yang menjadi oknum ya dalam tanda kutip menggerakkan itu apa itu Oke. seperti itu kan. Tapi di tanggal 24 kemarin aman lah ya Pak? Aman ya, karena Kalau kita dengan mitra ya ini. Iya. Jadi kemarin apakah ada diterima nih Pak Yang mana tuh? mahasiswa demo Oh. di DPR? Ya, Bukit Tinggi itu ada 3 hari berturut-turut itu. Hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Oke. Bervariasi ini Uni Merah. Ini Ria Iya. yang hari Sabtu itu lebih banyak itu Oh, lebih pesertanya. banyak. Tapi target mereka itu ke mitra kita ya, sesuai dengan yang di pusat juga ya. Iya. Ke Polresta ya. Nah, kemudian hari Minggu itu ke DPRD. Nah, hari Senin ini adalah orang yang hari Sabtu itu. Oke. Karena targetnya juga belum sampai ke DPRD. Oke. Nah, alhamdulillah kita sih di ranah Minang ini karena kita punya filsafat adek bahasa sarak bahasa kita bula. Ya mudah-mudahan ya ke depannya pun pendemo ataupun aksi-aksi ini tetap berjalan seperti kita sekarang ini damai. Damai. Tidak ada dengan pemaksaan dan Iya, anarkis ya. Dan benar. itu pun juga penguatan dari mitra-mitra kita TNI Polri dan beberapa untuk melakukan pengamanan. Ya. Oke. Berarti kita berharap ya mahasiswa atau apalah ya yang namanya yang mau menginspirasikan keinginan kalau bisa jangan sampai anarkis ya Ya. Bapak ya, bakar-bakar, penjarahan itu bikin kita sebagai rakyat sipil ini Pak kayak ekonomi kita tuh drop gitu Pak. Ya, benar itu Niria. Bahkan sebenarnya kalau kita cerdas ya, Iya. bukan emosional ataupun kekecewaan yang mendalam itu kita Iya. kedepankan, akhirnya juga masyarakat juga yang akan kan Iya, fasilitas yang akan umum, rugi. fasilitas umum itu kan semua dari negara semuanya. Iya benar. Nah, pendapatan untuk negara yang paling tinggi itu ya perpajakan tersebut. Benar. Ya, pendapatan asli di negara kita ditambah berapa income yang lain kan. Iya, benar, Dan benar. ini juga memberatkan pada masyarakat sebenarnya. Benar. Nah, artinya tentu ini kan sebuah pelajaran juga, pelajaran bagi kita edukasi. Dan mudah-mudahan untuk Sumatera ini saya rasa tidak ada yang terlalu anarkis ya. Tidak ada ya Pak ya. Mungkin di Sumatera Jawa. Barat atau Sumatera Pak? Sumatera saya lihat Sumatera itu. ya, Pak ya? Mungkin ini agak sedikit mungkin Sumatera Utara tapi nggak tahu ya. Iya, Sumatera benar, Barat benar. memang ramai banyak berapa unsur datang tapi ya masih terkendali. dan Masih aman. terkendali ya Pak. Bapak tahu nggak apa aspirasi yang mereka tuntut gitu ke Bapak ke DPR? Ya. DPRD khususnya gitu Bapak. Ya DPRD ya. Yang artinya yang pertama karena dia juga aksi solidaritas artinya ikut bersama-sama dari jajaran pusat sampai ke daerah, mereka juga akan mensuarakan yang sama dengan yang di pusat. Oke. Ya, masalah yang pertama DPRD yang begitu banyak tunjangannya DPR Iya, ya. benar. Kemudian ya
Itu ke daerah sampai tuh Pak tunjangan. Oh enggak, beda. Oh, begitu. Kenapa beda. DPRD juga di Kelembagaannya sama, tetapi Oke. secara apanya tunjangan yang diterimanya berbeda itu. Oh, berbeda. Cuma Karena itu khusus di DPR. ya, karena daerah itu tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oke. APBD kita. Nah, mungkinlah kita sama dengan pusat. Benar. Berarti yang dituntutnya jangan terlalu banyak tunjangan. Ya. Terus apa lagi Bapak? Ya, artinya memperhatikan. Pokoknya sama ya? Ya sama, pro rakyat lah, gimana? Pro rakyat ya, Bapak. Kebijakan yang boleh dikeluarkan itu ya pro rakyat lah, gitu. Berarti sekarang kalau di Sumatera, alhamdulillah Aman, mahasiswa ya. aman lah ya, menginspirasikan. Tapi saya dengar di pemberitaan media sosial Pak, itu tuh ada oknum nih Pak yang kebakaran, yang bikin kerusuhan, kebakaran, penjarahan gitu. Ya. Ada oknum bukan yang mendemonstrasikan nih, kan ini Bapak tahu nggak? Ya, sebenarnya kan ini yang cemaskan oleh negara ini. Karena di dalam undang-undang itu kebebasan dalam menyampaikan pendapat oke ya. Iya boleh ya. Dilindungi oleh undang-undang, ada pasalnya. Tetapi kita kecemasan kita, ya ada yang menggonceng, menompang. Benar sekali, benar. Dan orang-orang yang benar ingin membuat negara kita ini gaduh, Iya. atau kisruh ataupun ya terjadi chaos gitu ya. Iya benar. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya. Kalau murni untuk menyampaikan aspirasi ya, apapun disampaikan pasti kita akan secara pemerintah akan merespon, akan menerima. Benar. Dan sepanjang itu memang sesuai dengan kenyataan dan aturan yang berlaku. Benar sekali. Jadi mudah-mudahan ini udah aman ya Bapak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Cuman informasinya Uniria ya sampai tanggal 5 mungkin ya. Ini demo ini ya. Ya, dalam secara informasi ya. Iya. Tapi itu kan kita berharap ya mudah-mudahan karena memang sudah ada instruksi arahan dari pimpinan kita, dari presiden ya, sampai ke jajaran paling bawah, Iya. bagaimana untuk menjaga kondisivitas, kondisif, aman, nyaman, sehingga tidak mengganggu perekonomian kita ini. Iya, Nah, jam 5 sore ini, secara nasional, kita mitra kita TNI, Polri, Satpol PP melakukan patroli itu di Unimeran. Oh, Patroli ke wilayah kerja kita ini, Bukit Tinggi ini. Bukit Tinggi ya. Menjamin, memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat kita. Benar. Sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu dan perekonomian akan berlanjut. Di jam 5 ini. Jam 5 gitu. Oke, biar Dari kemarin kita mulai itu, karena Oh, itu dari instruksi kemarin. dari pusat ya. Semua kabupaten kota, provinsi akan melakukan patroli gabungan. patroli Ya. gabungan. Oke. Jadi dampak dari kerusuhan, dampak dari demonstrasi itu Bapak, kita rakyat sipil nih sampai-sampai penjualan kita, ekonomi jelas. kita live juga nggak bisa. Jadi live nggak bisa Bapak, karena kita kan jualan live juga nih Bapak. Jadi akhirnya berdampak. Nah, alhamdulillahnya kemarin udah bisa live. Berarti kan kondisi udah mulai aman nih Bapak. Jadi Mudah-mudahan. pesan Bapak nih untuk anak-anak muda, untuk mahasiswa atau instansi-instansi yang lain lah yang demo, apa nih Bapak? Ya kan sebenarnya kita dengaran demokrasi ya, menghargai pendapat kita itu ya, berbicara di depan umum dalam bentuk kolektif, kolegial ataupun dalam bentuk apapun, ya secara tertulis maupun secara langsung ini kan diakui nih dan dibenarkan dalam undang-undang. Tapi tentu dalam hal ini kita mengajak, mengimbau, menyampaikan aspirasi itu sampaikan tidak dengan ada baik. tindakan yang lain yang berujung kepada kerugian-kerugian kita sendiri, pengerusakan, pembakaran, ataupun yang sejenis yang akan mengakibatkan kerugian bagi bangsa kita ini. Apalagi ada yang sampai kehilangan nyawa. Iya. Artinya ini tentu menjadikan sebuah bagi kita pemerintah bagaimana memberikan tetap ayoman, bagaimana memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan sebuah pendapat masyarakat terhadap berjalannya roda pemerintahan ini secara berjenjang. Tapi Pak, yang saya dengar nih Bapak, nggak diterima nih aspirasi kita, nggak mau keluar mendengar aspirasi kita nih. Nah, begitu ceritanya Nah, gitu, Bapak. sebenarnya Atau gini gimana nih, Unelia Bapak? ya, semua ini kan berproses. Berproses Nah, ya. tahapan pemerintahan itu tidak seperti yang kita
perusahaan swasta ya. Mohon maaf bukan menyinggung ya. Bukan kita misalnya punya dagangan nih. Iya benar. Saya sekarang mau bikin 10 porsi aja. Iya benar. Iya. Di negara, di pemerintahan tidak bisa seperti itu. Kita berproses ya. Namanya kalau di pusat APBN, kita APBD namanya. Nah, program kegiatan dan apa yang akan kita laksanakan untuk tahun depan itu sudah dirancang di tahun sekarang. Oh, seperti itu. Kalau dia pusat, dia harus kita keluarkan undang-undangan APBN-nya. Di daerah akan dikeluarkan oleh Perda tentang APBD-nya. Nah, ketika ada suatu hal yang memang harus kita revisi, ada pula mekanismenya Uniria. Nah, ini makanya sebenarnya kita harus memberikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. Iya, saya baru tahu Bapak, karena dia berproses. Kita pengen sekarang gini loh. Nggak bisa begitu saja ya Bapak ya. Kecuali dalam tahap perencanaan, ini informasi sudah sampai ke masyarakat. Ada follow up dari masyarakat untuk tidak persetujuannya. Nah ini bisa langsung kita cut. Atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Mungkin saja ini APBN kita yang seperti yang disampaikan masyarakat kita itu masalah tunjangan yang terakhir dari DPR itu kan akhirnya ditinjau kembali. Benar. Atau apalah namanya. Iya, uang rumah kos-kosan lah ya. 3 juta sehari, gila banget ya Bapak ya. Tapi menurut Bapak itu kan memang nggak worth it juga ya. Saya nggak bisa mengomentari itu Niria ya. Oke, siap Bapak. Jadi kalau saya lihat Bapak, kalau bisa pemerintah juga membantu untuk guru honorer atau guru-guru lah ditambah gajinya gitu kan. Kasihan banget juga guru-guru Bapak. Iya. Oke gini Niria ya, seperti yang saya sampaikan tadi, keuangan daerah itu sumbernya ada 2 nih Niria ya. Namanya DAU ya, dana alokasi umum, itu datangnya dari pusat itu. Kita, APBD kita itu sumber yang keduanya ada PAD namanya, pendapatan asli daerah. Benar. Pendapatan itu salah satunya dari perpajakan. Pajak daerah ya. Nah contoh Niria pergi ke kebun binatang nih, bayar retribusi itu, masuk ke PAD itu. Nah kemudian Muniria pergi ke hotel nih, nginap nih, atau bikin acara di sana, ada teks pajaknya itu kan. Nah, dari situlah kita sumber pendapatan kita yang terbanyak itu adalah dari hotel dan restoran, tempat-tempat pariwisata, ya itu. Ditambah ada berapa retribusi. Contoh, Niria pergi ke pasar atas. Mungkin parkirnya jangan di tempat parkir liar ya Niria ya. Parkir di tempat yang memang diperuntukkan parkir. Parkir misalnya di basement pasar atas. Ada tuh basement tuh. Ya itu punya pemerintah ya Bapak. Kemudian ada gedung parkir yang kita punya di depan gedung DPRD. Ada itu 4 lantai itu Niria, ada itu pendapatan daerah ya. Nah di situ jelas kita kalau sekarang saya lihat itu sudah pakai teknologi ya, tidak lagi manual ya. Pokoknya tidak menggunakan uang tunai lagi. Nah artinya di situ salah satu pendapatan asli daerah juga dalam bentuk retribusi. Aku gimana ya Bapak ya, melihat Pol PP ini perempuan nih Bapak, banyak sekali nih. Berapa semua tim Bapak yang perempuan? Jumlah semua personil saya itu sekarang itu 164 orang ya. Yang di bawah Bapak? Iya, 164 di itu antara untuk Bukit Tinggi aja Bapak? Bukit Tinggi aja. Kalau sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2021 itu kita masih bisa menambah ya. Merekrut baru tetapi dengan 2 jalur saja. Apa tuh Pak? Melalui CPNS, kemudian melalui P3K ya. Untuk yang honor kontrak itu tidak bisa lagi kan. Nah, dari 164 ini kalau nggak keliru ya, saya ada sekitar 40 orang lah yang atau kurang lebih 40 ya, yang perempuan itu. Nah mereka yang putri-putri ini memang kita tetap berikan tugas dalam penertiban ya, karena memang para pelanggar perda itu tentu ada juga kaum perempuan ya. Kemudian ada tugas khusus dari Serikandi Pol PP ini khusus pada hari Jumat nih Niria. Ini viral banget nih. Apa tuh Pak? Kalau Niria nggak pernah melihat akun Satpol PP ini rugi itu. Iya Pak. Itu ada akun Pol PP ya Bapak ya? Apa tuh nama mereknya Pak? Satpol PP saja. Satpol PP Bukit Tinggi. Apa tuh kegiatannya tuh Jumat Pak? Khusus untuk hari Jumat ya, karena kita mayoritas Muslim ya, kita ada di
ada bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah, kita punya patroli syariah namanya. Jumat Patroli Syariah. Ini mengajak, mengimbau kaum muslimin khususnya bapak-bapak dan anak-anak laki-laki untuk segera ke masjid. Allahu Akbar. Itu kita mohon maaf banyak itu anak sekolah-sekolah yang masih nongkrong. Bapak aktif nih di media sosial ya. Sekarang sudah juga mau menerima nih kayak ini. Nah, jadi setiap hari Jumat kita bentuk satu regu khusus putri karena anak mungkin laki-laki ya. Iya benar-benar. Nah, mereka itu patroli. Ya, sebelumnya informasi ini diberikan oleh intel-intel kita dulu. Oke. Di kawasan Taro ini sering nih, panorama, belakang balok ya, anak-anak nongkrong pada saat waktu salat Jumat mau masuk. Iya benar. Nah, alhamdulillah itu sangat besar sekali dukungan dari netizen itu. Iya. Ya, karena memang ya kalau ini kami mendukung nih Pak Pol PP, kan? Tapi kadang ini enggak kan. Nah, ketika Satpol PP melakukan hal yang positif kan kita memang memberikan juga komen yang positif. Ini kan sebenarnya kan memberikan semakin semangat pada kami. Iya benar. Nah, ada beberapa kali kita melakukan penitipan di bawah flyover ini Ria ya. Berapa kali juga banyak juga netizen yang memberikan pandangan positif. Kita bantu ngangkatnya kan, menggesernya. Tetapi itu yang saya herankan. Iya. Secepat apa kita menertibkan, sesering apapun kita menertibkan, dia akan datang lagi ke sini. Tunggu Bapak, kalau misalnya nggak datang lagi Pak, nggak ada kerjaan Pol PP nanti. Nah sebenarnya ada semacam image seperti itu ya. Kalau saya sih kegagalan kita juga ada sebenarnya kan, kegagalan dari pemerintah secara keseluruhan. Kan? Iya benar-benar. Karena Uniria ya, saya tambahkan lagi ya sebagai informasi ya. Ini wali kota nih. Iya. Wali kota itu kepala daerah nih. Benar. Ada jajarannya 30 SKPD ya. Kepala dinas, kepala badan itu ada 30. 27 yang berbentuk badan dan dinas, 3 bentuk kecamatan. Oke. Nah, mereka itu udah dibagi urusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Benar. Ya. Misalnya Satpol PP tugasnya membantu wali kota dalam hal 1. Apa tuh Pak? Penegakan perda dan penegakan peraturan kepala daerah. Oke. Yang kedua, penyelenggaraan terhenti bom. Apa tuh Pak? Penyelenggaraan terhenti bom itu bagaimana ketentraman ketitipan umum itu terlaksana di lingkungan masyarakat. Ya, kita orang umum nih bertahu nih. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Itu tugas Satpol PP. Nanti kita ambil salah satu contohnya, dinas sosial. Urusannya tentu yang menyangkut masalah kesosialan. Contohnya mereka dinas sosialnya memegang perda namanya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, jadi mereka ini ya makanya kalau Satpol PP semua nggak mampu kan. Iya, Pak. Karena kenyamanan ketentraman itu ya sebenarnya sudah ada sih urusan dari OPD-PD. Saya bukan melempar Iya, benar Bapak. Contoh PKL ini dan ini sebenarnya sudah ada di OPD atau SKPD yang mengatur urusan ini. Iya, benar. Karena ada perda yang menentukannya. Ada di situ kan dibunyikan salah satu pasalnya bahwasanya PKL yang berada di kawasan pasar itu yang berkewenangan dan punya urusan untuk menata dan mengatur adalah dinas pasar. Oke, nah, kalau nanti tidak mau diatur, baru ke Pol PP. Karena di mindset kita PKL ini, Pak, kalau udah lihat Pol PP, kabur begitu, Pak. Kabur. Nah, Satpol PP kenapa? Untuk yang lain, karena kita juga punya perda, salah satunya juga ada tertib PKL namanya. Kita ambil orang yang maksudnya kawasan yang tidak ada orang membawahinya. Iya. Artinya membawahi dalam khusus dalam bentuk PKL yang tadi itu. Iya, benar. Mereka berada kayak yang di belakang balok kemarin tuh kan. Pernah lihat nggak tuh depan UNP itu? Iya, benar. Banyak itu. Iya, sekarang nggak ada, Pak. Ya, itu kenapa ya? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, saya tahunya nggak ada aja, Pak. Karena kenapa, memang Pak?
tempat itu bukan diberikan atau dijadikan tempat perdagangan. Itu trotoar. Itu sudah banyak mengeluh loh. Iya, Pak. Karena dan itu juga merupakan tempat strategis di Kota Bukit Tinggi. Ada rumah dinas wali kota, ada perkantoran, ada rumah dinas bupati, ada Universitas Negeri Padang. Sehingga kalau kita biarkan, ya mohon maaf, saya bukan anti PKL ya, tapi saya malah lebih cenderung menyebutnya gampang aja Uniria. Apa tuh? Kami tidak melarang berjualan Bapak Ibu, tapi kami melarang tempatnya salah. Iya benar. Sekarang Ibu di trotoar nih ya, ini kan udah pagar rumah ini ya, Ibu masuk ke rumah orang ini udah selesai. Iya. Kuncinya jangan di fasilitas umum. Loh Pak, kan di rumah orang Pak. Iya. Gimana dong, nego dong sama orang punya rumah? Bener. Boleh nggak kami dagang sini? Banyak yang ngelakuin loh ini ya. Iya, tapi saya merasakan perasaannya Bapak. Karena saya juga pernah jalan di pinggir jalan. Kalau udah lihat Pol PP, kabur. Iya. Jadi karena seserem itu kita melihat Pol PP, karena memang kita juga salah ya Bapak ya. Tapi tanpa kita juga pedagang kaki lima, nggak seru juga Pol PP ini Pak. Ada apa ya, saya lihat ya, ada berapa konten dari netizen itu, dari orang ya, saya lihat itu membuatkan sebuah konten-konten yang lucu. Dia buat itu ketika Pol PP ngejar apa itu, pedagang-pedagang gerobak-gerobak itu kan, terus dia bikin semacam teriakan-teriakan di apa ya, Upin-Ipin itu. Itu viral juga Uniria kan. Jadi saya melihat, aduh. Tapi dalam sisi yang lain ini kan semacam edukasi juga ya. Benar. Ya coba bayangkan ini Ria ya, kalau kita perbolehkan mereka berdagang di tempat-tempat strategis, coba bayangin lah ini di Jalan Sudirman itu ya, kalau diperbolehkan atau kita biarkan, ke mana lah Kota Bukit Tinggi. Benar. Kemudian di simpang yang menjadi ikon kita itu, Jam Gadang. Ya simpang DPRD itu. Oh iya benar. Kan view-nya sangat bagus ke Jam Gadang itu. Iya benar. Coba kalau ada berjajarannya Bapak. Iya Bapak. Kalau karena ada juga yang berpikir positif ya, pengunjung kita itu memberi saran pendapat ya. Saya sering di WA itu dari Malaysia, karena kita menyebar informasi itu, kita beri hubungan nomor-nomor kontak yang akan dari tetangga provinsi kita menyampaikan kalau di bahasa Minang, kalau bahasa Lemak, Jam Gadang kami tidak tertarik. Tidak tertarik. Karena jumlah PKL lebih banyak dari pengunjungnya. Iya. Benar. Iya, jadi istilahnya nanti yang rugi kalau tidak ada pengunjung. PKL juga yang rugi. Iya benar sih Pak, Tapi kan cara satu mengejar, satu dikejar itu kan luar biasa juga. Kalau misalnya polisi yang mengejar itu lain pasal ya Pak. Ini Pol PP mengejar pedagang itu luar biasa banget. Mereka kompak banget Pak. Satu berlari, satu mengejar. Ya ada yang lebih apa itu. Memang ya gimana lah namanya ini Ria ya. Bukan kita tidak punya rasa kasihan. Iya benar-benar. Bukan kita tidak punya peri kemanusiaan. Nah, tetapi kan semua itu berulang-ulang dilakukan kan, itu kan menjadi sebuah persoalan. Benar. Sampai 5 kali, 6 kali sudah kasih tahu enggak juga. Nah, ya bayangkan Uniria ya. Ini cerita aja untuk netizen juga ini kan. Kita amankan, kita tidak pernah kata sita ya. Menyita BB, kita nggak ada. Sita itu punya APH itu, aparat hukum ya. Kita mengamankan. Karena ketika seorang PKL, seorang pelanggar Perda itu melakukan pelanggaran, apa yang harus kita amankan? Kalau KTP, sekarang kan KTP itu udah domainnya Dinas Pendudukan Capil ya. Untuk razia KTP pun kita nggak bisa. Nah, tentu apa sih yang menjadi alat dari mereka ini untuk melakukan perdagangan itu? Nah, salah satu unsur dari perdagangan kita bawa nih, ini kopling ini kan banyak nih sekarang nih, ini kayak apa nih? Nah, banyak juga yang datang ke kantor saya, Pak, ini kenapa kami dilarang gini? Nah, gini loh, saya kan pernah kecil juga. Saya pernah juga belanja jalanan itu. Saya ingat dulu es tontong namanya. Tong. Iya benar. Iya kan, Uniria ya, kita stop nih. Mas. Dah, ambil. Udah selesai dia pergi.
Nggak nongkrong. Nggak mangkal ya. coy. Kalau mangkal itu jadi lapak. Jadi lapak ya. Makanya saya bilang, nah kawasan yang mana? Hampir semua kawasan nggak boleh. Benar. Tapi ada prioritas. Nah, mungkin saya sebutkan yang prioritas yang mana, nanti semua ngumpul yang tidak Iya, prioritas. benar. Jadi kumpulan. Intinya seperti itu. Nah, sekarang nggak ada yang larang kok, bagus kok. Lebih cenderung lihatlah ada keramaian di mana di Bukit Tinggi, kita sana kita. Ya kan? Nah, artinya bolehlah kelilinglah di Kota Bukit Tinggi ini, kan bagus juga itu. Kan nggak pakai dayung kan, pakai listrik. Oh, keliling aja. Tapi jangan ngetem. Iya, kalau mau benar. ngetem ataupun mangkal, izinlah kepada yang punya teras di pertokoannya. Iya benar. Itu selesai. Banyak juga ke Uniria yang udah kompromi sama pemilik toko. Dia masuk dikit aja. Ini trotoar nih. Nah, dia di sini kan, dari Pol PP lihat gini kan, ukur-ukur kan. Tapi aku ada pengalaman juga Pak. Kan waktu itu keburu-buru nih Pak. Terus parkir sembarangan nih motor, dia angkat Pol PP Pak. Waduh, nangis-nangis nih Pak. Ternyata kalau misalnya Pol PP ngangkat barang tuh, nanti kita harus ke kantor ya Bapak? Kan dia dalam Perda itu ada diatur berapa hal ya, yang menyangkut persoalan tata tertib itu, ya, seperti parkir, PKL, apa segala macam itu. Kalau PKL berdagangan di sembarang tempat dan kita amankan dan sudah di dalam Perda itu ada 3 sanksinya Uniria. Yang pertama kita kasih teguran, ya kan, peringatan. Yang kedua masih tertangkap juga, kita buat surat di atas materai pernyataan tidak melakukan lagi. Oke. Yang ketiga nggak ada lagi. Kita amankan, ya, kita bawa ke kantor, dia harus jemput. Dia jemput harus membayar denda. Oke. Nah, ini jadi persoalan. Karena kita memahami kemampuan masyarakat kita, Iya. dendanya itu tidak besar sih. Makanya PKL ini mikir 250.000 dendanya kan. Ada sebagian PKL itu modal dagangannya nggak sampai 250.000 ya. Iya. Ya, mohon maaf bukan apa kan. Karena mereka tidak jemput ke kantor. Oke, daripada Bayar denda. ya. Denda itu jadi pendapatan lagi. Pendapatan yang lain-lain yang sah gitu. Ya. Masuk langsung ke kas daerah. Oh, tidak uang tunai loh Bu Uniria, tidak uang tunai dikasih ini. Aplikasi semua. Aplikasi semua. Jadi jangan salah ya. Jadi itu masuk dana ke daerah ya Pak ya. Jadi pendapatannya. Luar biasa Bapak kita ini, kita udah banyak cerita-cerita nih sama Bapak tentang PKL, tentang parkir, banyak lah ya Bapak dengan peristiwa-peristiwa di Bukit Tinggi, ya, menambah pengalaman kita tentang gimana nih kita berhubungan dengan Pemerintah ya, khususnya Pol Pol PP PP. ya. Karena kalau Pol PP ini yang kita takutkan dia mengejar kita lari gitu. Tapi kalau polisi kita nggak ada. Ya, tapi sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang Ya, ngejar-ngejar cuman itu. saya kadang-kadang berpakaian Pol PP ini agak apa juga ya. Ya jalanlah kita tuh. Nah, ada misalnya 3 nih, Pol PP, Damkar ya, Iya. atau apa yang Disub ya. Iya, Disub. Kan pakaian seragam itu. Iya, benar. Mana yang ditegur orang? Pol PP. Yang ditegur di siapa? Oh, Damkar. Ah, Menolong kan? Saya jadi goblok. Pol PP mana? Iya. Begini ya. Nah, cuman kan itu salah. Maksudnya begini Pak, kalau lihat Pol PP itu kita kayak gimana gitu, takut gitu Bapak ya. Mungkin karena udah terstigma ini kita harus ikut aturan gitu Bapak. Karena kan sebagai kita kan kadang nyeleneh juga Pak, parkir sembarangan. 250.000 loh. 250.000. Iya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ada pelanggaran 250.000 tuh udah nggak bisa tawar ya Pak ya. Iya, kadang-kadang ya itulah ada berapa pengunjung itu, ya, tamu kita dari luar daerah kan. Kita kan sesuai dengan perdanya, setiap yang digembok gitu ya. Kalau dulu kan bervariasi tuh Uniria itu. Ada yang cabut pentil kan, dikempresin, ada yang digembok. Sekarang perintahkan digembok aja. Karena tidak melakukan perusakan kita kan.
Ada itu yang komplain ya komplain ya karena memang fasilitas untuk parkir kita kan terbatas Iya, Unir ya, apalagi di kawasan apa ini? Aur kuning apa ya? Kuning. Kami memahami itu dan ada beberapa masyarakat kita yang membuka lahan parkir mandiri, bahkan ada yang rukonya dijadikan parkir motor ini yang di daerah sini ya. Iya benar. Di ujung sana, saya nggak sebut nama tokonya kan. Dan waktu saya jadi Kadishub itu saya udah datang itu, datang. Karena dalam undang-undang itu bagi orang-orang yang berhak menerima retribusi atau pelayanan yang diberikan itu adalah orang-orang yang memang punya kewenangan. Nah, masyarakat ada usaha seperti itu, mereka harus mendaftarkan ke pemerintah. Iya. Nah, kita berikan izinnya, kemudian kita terbitkan tiketnya, dan di situ ada kewajiban dari pengusaha untuk memberikan persentase kecilnya Unir ya. Oke, berapa Pak? Saya lupa ya, tapi kecil sekali ya. Misalnya, kemudian kalau nilai berapa mau diminta oleh pengusaha parkir itu, yang pertama dia harus berstandar Perda ya. Ya, kalaupun mau minta nilai lebih, berarti pelayanannya harus lebih juga. Artinya ada kesediaan yang lain fasilitas yang diberikan. Tapi kalau nggak sama dengan pemerintah, dia harus mengacu ke Perda. Mobil 5.000, roda 2.000 ya, 2.000 kalau nggak salah. Ada yang bergerak itu progresif itu per jamnya atau sekali 2 jam naik gitu ya. Nah, kalau artinya masyarakat itu mau kita arahkan seperti itu, tidak akan terjadi lagi parkir termahal. Oke. Yang 20.000, 15.000. Karena memang ada dalam tanda kutip oknum-oknum yang mengambil itu, yang masyarakat sudah kita dekati itu memang punya lahan dia kita sampaikan. Oke. Tolong diurus surat izinnya. Ya, surat izinnya silakan, kalau untuk tarif nanti menyesuaikan aja. Iya. Nah, nanti kewajibannya seperti ini. Seluruh tiket kalau memang dia bersifat manual, karcis kita terbitkan oleh pemerintah. Benar. Kalau dia sifatnya aplikasi, tentu ada aja koneksinya dengan pendapatan nanti. Iya, kayak hotel ya, kayak hotel dia iya. apa dia. Jadi kadang-kadang kasihan juga ada netizen yang ribut di medsos kan. Bukit Tinggi parkir termahal di dunia kan. Iya, karena memang pengunjung tuh bingung mau parkir di mana nih. Iya benar. Sebenarnya Unir ya, saya selama di Dishub tuh saya kaji itu. Benarnya karena kita manja selama ini Unir ya. Iya. Paham nggak? Unir ya kalau ke Jakarta gimana mau parkir gitu? Kan nggak berani sembarangan kan? Enggak. Nah, orang kita gimana? Dia mau ke Asal aja Pak ya. mau ke toko itu, dia pasti maunya parkir di depan toko itu. Iya benar. Cobalah. Kalau di Jakarta kita muter dulu tuh Pak. Muter Dulu. Kita lihat parkir nggak ada di atas, ke bawah. Bawa lagi. Atau tetangga gedung parkirnya. Iya. Nanti kita Atau baru kita nyebrangnya jalan. lewat Iya, ini. benar. Nah, makanya kita berharap ya mungkin SDM kita juga harus kita perkuat dengan itu kan. Karena tamu itu akan selalu berpikir di mana dia mau kunjungan itu di sana parkirnya. Sebenarnya gedung parkir yang di depan kantor DPRD itu banyak loh, 4 lantai itu ada menampung, saya kalau nggak salah sekitar 300 kendaraan bisa loh. Yang di depan DPRD. Iya, 4 lantai loh nih. Iya, bagus tuh bangunannya. Basement, banyak juga itu, cuman bingung orang ini muter-muter, keliling-keliling. Ini Bapak sudah saya arahkan tadi ke sana. Tapi nggak mau, kenapa ya? Iya. Begitu ini nggak jauh loh. Objek-objek wisata nggak jauh loh. Iya, karena habit tadi Bapak, karena Ya, kebiasaan kan mau cepat gitu Bapak. Kadang-kadang Unir ya. Manja kata Bapak tadi. Iya, kadang-kadang Unir ya ketika berplat luar itu kita gembok kan, ya, mereka berteriak gitu. Iya, Kota wisata kok gini, main gembok aja. gitu. Iya. Nah, tapi, Iya, digembok. nah, ya, kalau roda 2 kami angkat Unir ya. Angkat aja ke Bawa truk engkel itu ya. Kalau roda 4 kita kasih pengumuman ya. Kita kasih digembok ya. Ya digembok, kita tempelkan pengumumannya. Iya. Prosesnya. Nah, langsung dia ngelapor dan kita berikan nomor rekening kas daerah, langsung nyetor, oke, kita buka gemboknya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Sudah banyak yang kita kulik-kulik nih dari kepala
Pol PP Bukit Tinggi, Bapak Joni Ferry. Bapak ini ternyata humble juga ya, humble banget. Banyak yang di sharing-sharing nih ke kita. Saya sebenarnya Uniria ya. Mungkin ya, mohon maaf Mas. Penyiar radio FM pertama di Bukit Tinggi. Wow. Malu saja, malu saya nih, Pak. 92. Oh, 92. Itu kan masih AM itu. Iya benar. Belum AM, FM. Oh, AM baru. AM itu. Oke. Saya dengan beberapa kawan saya di daerah Birugo itu, ada kawan saya itu yang satu angkatan itu, dia paham dengan teknologi, dia bisa bikin FM itu. Pak, makasih banyak. Siap. Pak. Kita udah banyak dapat ilmu, kita udah banyak dapat informasi tentang Bukit Tinggi dan gimana cara pemerintah Pol PP untuk menertibkan PKL, dan itu juga untuk kepentingan masyarakat ya Bapak ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Podser Uni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.